Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah. Saya hari ini akan mempresentasikan sejarah Islam yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang, yang dimana kita akan berfokus pada pondok pesantren. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan Islam merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter, moral, dan peradaban masyarakat Indonesia. Sejak awal masuknya Islam ke Nusantara, pendidikan digunakan sebagai sarana strategis dalam menyebarkan ajaran Islam, menanamkan nilai-nilai keagamaan, serta membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat yang berlandaskan akidah dan akhlak Islam. Melalui proses inilah pendidikan Islam dapat berkembang secara damai dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Asal-usul pondok pesantren dari segi kebahasaan. Istilah pondok pesantren berasal dari kata funduk yang artinya pondok, yang berarti juga asrama, dan pesantren juga adalah tempat para santri. Pesantren juga merupakan lembaga pendidikan Islam berasrama, yang dimana hubungan antar kiai dan santrinya akan menjadi erat. Asal-usul pondok pesantren. Sejarah awal pondok pesantren muncul seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara. Tokoh-tokoh yang membawa Islam ke Nusantara itu seperti Wali Songo, yang dimana mereka berperan sangat besar dalam mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam yang akan menjadi cikal bakal pesantren. Pesantren pada masa penjajahan. Pada masa kolonial, pesantren menjadi pusat perlawanan kultural terhadap penjajahan. Pesantren yang didirikan di wilayah pedalaman dan yang menanamkan semangat jihad, cinta tanah air, dan kemandirian umat. Peran pesantren dalam sejarah bangsa. Pada masa penjajahan, pondok pesantren menjadi benteng pertahanan budaya dan agama Islam. Banyak ulama dan santri yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik melalui perlawanan fisik maupun perjuangan pemikiran dan pendidikan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam Tauhid. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah ada sebelum masa kemerdekaan. Pesantren berfungsi sebagai tempat pendidikan ilmu agama, pembinaan akhlak, serta pembentukan kepribadian santri melalui sistem asrama dan keteladanan santri kepada kiainya. Pesantren di era modern. Pasca kemerdekaan hingga sekarang, pesantren terus berkembang dan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pesantren hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari pesantren tradisional hingga pesantren modern dan internasional. Perkembangan pondok pesantren. Pesantren berkembang dari sistem tradisional berbasis kitab kuning yang menjadi lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum seperti sains, bahasa asing, dan teknologi. Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Pondok pesantren berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam inilah pesantren dapat berperan dalam pembinaan, regulasi, dan pengembangan pesantren. Peran Dirjen Pendidikan Islam. Dirjen Pendidikan Islam berperan dalam pendataan pesantren, pemberian bantuan operasional, akreditasi, serta pengembangan kurikulum guna meningkatkan mutu pendidikan pesantren. Kemudian pondok pesantren terbagi menjadi 3. Yang pertama kita akan membahas pondok pesantren Salafi. Pondok pesantren Salafi ialah pondok pesantren yang mempertahankan sistem pendidikan tradisional
dengan fokus pada kajian kitab-kitab kuning serta metode pembelajaran sorogan dan bendongan. Kemudian yang kedua adalah pondok pesantren modern. Pesantren modern mengintegrasikan pendidikan agama dan juga pendidikan umum, menggunakan sistem klasikal serta menekankan penguasaan bahasa Arab dan Inggris. Kemudian ada juga pesantren mu'adalah dan boarding school. Pesantren mu'adalah memiliki sistem pendidikan yang diakui setara dengan pendidikan formal. Boarding school Islam menggabungkan sistem berasrama dengan kurikulum modern. Kemudian ada International Islamic Boarding School. International Islamic Boarding School merupakan pesantren bertaraf internasional yang dimana menggunakan kurikulum global dan bahasa asing sebagai bahasa pengantar utama. Kemudian itu saja pembahasan yang mungkin saya dapat jelaskan. Selanjutnya kita akan beralih kepada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi saya adalah pendidikan Islam, khususnya melalui pondok pesantren, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah dan juga perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan hingga masa sekarang, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan akhlak, penguatan nilai moral, serta pembentukan karakter bangsa dengan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Pondok pesantren juga tetap menjadi pilar utama dalam membangun generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam penyampaian yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.